Selamat pagi teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada. Studio tim Blog Channel hari ini penuh sesak dengan orang-orang yang mau marah, mau apa, mau seneng, mau segala macam, mau keplok. Karena terkait dengan kasus Ade Armando yang ada di Jogja. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana kasus Ade Armando ini di Jogja dan sampai kapan, sampai mana, terus hasilnya gimana. Nah, bersama saya di studio, nanti kameranya bisa putar ke sana. Nah, ini ada geser. Nah, ini beliau ini adalah Mas Bintoro. Ini tokoh masyarakat atau perkumpulan masyarakat yang apa tuh jenenge? Forum Pembauran Kebangsaan. Forum Pembauran Kebangsaan. Melu suara. Melu suara. Kita kan bingung. Anak muda itu harus bingung, logis, jujur. Oke. Kira-kira lucu. Kalau yang berikutnya itu yang pakai sel merah. Yang sel merah itu kita sudah tahu beliau adalah Mas Foki. Mas Foki adalah anggota DPRD Kota Jogja. Nanti kita mau nanya, ini anggota dewan nih kasus Ade Armando kok menang-menang bahaya, wis nesu, wis nyiap-nyiap, segala macam. Nah, yang berikutnya adalah Mas Benny. Mas Benny ini akademisi juga, tapi juga kayaknya agak bergolak dengan kasusnya Ade Armando. Kemarin sempat emosi. Dan yang terakhir yang pakai peci ini adalah Pak Yana Karyana. Beliau adalah akademisi, pengamat politik. Beliau pernah menjadi dekan di Sospol 2 kali jadi dekan, sehingga artinya analisis politiknya juga sudah baik. Kita mulai dari pertanyaan Mas Foki. Mas Foki sebagai anggota atau wakil rakyat Jogja, itu ini mungkin bisa dipegang Mas Foki. Nah, itu istilahnya. Nah, itu kalau Mas Ade Armando kan dianggap itu memberikan kegaduhan, dianggap menistakan mungkin, dianggap menghina, dia tidak tahu dinasti politik Jogja dan segala macam. Kalau dari pengamatannya Mas Foki, itu walaupun kan tidak ada pemilihan ya, gubernur ya. Ya ada kan? Nah, kalau pengamatannya Mas Foki, Ade Armando itu melakukan itu, kemudian dewan juga seperti apa komentarnya? Ya, tadi ditanyakan bahwa saya di sini statusnya sebagai dewan. Iya. Nah, saya ini jadi anggota dewan itu pertama kali tahun 2009. Maka ketika melihat fenomena ini, memori saya itu teringat 2010 sampai 2012 kaitannya dengan kontran-kontran keistimewaan DIY ketika Presiden Republik Indonesia waktu itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mewacanakan pemilihan langsung. Pemilihan langsung di DIY. Di DIY waktu itu. Nah, maka waktu itu dikarenakan rakyat Yogyakarta itu mengerti sejarah bahwa kaitannya dengan gubernur dan wakil gubernur adalah itu representatif dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat dan Keraton Kadipaten Pakualaman, maka kan rakyat Yogyakarta bergerak pada waktu itu. Nah, dan saya juga ikut di dalamnya. Nah, maka ketika saat ini dimunculkan isu yang sama kaitannya dengan politik dinasti, itu kan intinya adalah bahwa seorang Ade Armando kan mempertanyakan kaitannya dengan politik dinasti. Nah, maka ketika memori saya teringat, maka timbul premis lanjutannya. Maksudnya premis lanjutan? Sebuah kejadian itu kan tidak bisa dimaknai tunggal. Setiap kejadian itu tidak bisa dimaknai tunggal, tetapi pasti ada analisis-analisis yang itu mengikutinya. Nah, maka hipotesis awal saya bahwa Ade Armando itu disuruh. Iya. Disuruh teman-teman. Hipotesis ya ini ya. Yang nama hipotesis itu bisa benar, bisa salah, hanya kan ketika memori saya teringat waktu kontan-kontan keistimewaan itu, dan sekarang ini kan
momentumnya kan hampir sama. Ya, toh. Kalau dulu itu momentumnya adalah ketika presiden sudah terpilih, sekarang momentumnya adalah akan adanya pilihan presiden. Nah, maka yang jadi pertanyaan lanjutan itu kan, siapa sih yang nyuruh? Nah kan begitu. Ya, siapa yang menyuruh Ade Armando? Kan? Nah, kalau kita lihat latar belakangnya jelas bahwa Ade Armando itu adalah kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nah, maka kan kita kan juga harus menguliti kan begitu. Ya, ketika PSI itu kan propagandanya kan sangat jelas bahwa ismenya kan yang namanya Pak Lurah kan gitu. Jadi PSI itu merupakan ya ismenya yang itu dipropagandakan lewat baliho-baliho kan jelas. Ya toh? Ya toh ismenya itu. Nah, kalau bahasanya udah terbuka sih Jokowisme. Nah, lalu juga ketua umumnya ada juga Kaisang Pangarep. Betul, yang itu merupakan anaknya. Nah, maka dapat diduga, ya toh, dapat diduga kan gitu, ya toh. Dapat diduga. Nah, dapat diduga apakah, ya toh, apakah itu juga pesanan dari yang namanya isme itu tadi. Nah, maka hubungannya dengan tahun 2012 adalah apa? Nah, ketika pada waktu itu rakyat Jogja itu face to face pada waktu itu melawan kehendak politik presiden. Nah, apakah ini juga bisa dikategorikan bahwa rakyat Jogja akan juga melawan kehendak presiden? Iya. Ya. Nah, apakah dapat dibawa ke situ? Nah, nanti sejarah yang akan melihatnya. Jadi seolah-olah ini Ade Armando itu merupakan bagian dari skenario untuk menghapus keistimewaan dalam konteks yang namanya penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, maka kan dibuat yang percikan-percikan ini. Nah, itu hipotesis saya begitu. Mas, sekarang Mas Benny monggo. Mas Benny ini tadi menarik gitu. Yang disampaikan Mas Rocky adalah ini bagian dari propaganda, jadi ada skenario besar gitu. Kalau menurut Mas Benny sendiri, itu apa Mas? Ya kalau menurut saya memang ada indikasi keterkaitan dengan tidak hadirnya Kepala Desa se-Yogyakarta, se-DIY, ketika konsolidasi yang kemudian ini DIY menjadi sasaran tembak gitu ya. Nah, sasaran tembak. Wah, berat ini. Sasaran tembak? Ya terkait tidak dukung-mendukung gitu ya dalam agenda politik 2024. Nah itu. Sehingga tentu karena ini juga terkait arahan dari keraton, juga kemudian keraton juga menjadi sesuatu yang bisa dijadikan sasaran tembak gitu ya. Tidak ada arahan keraton untuk tidak hadir ke Jakarta. Ya. Ada lagi nggak Mas, itu dampaknya apa misalnya ada kasus Ade Armando itu bagi dari pengamatannya Mas Benny itu masyarakat Jogja menjadi seperti apa Mas? Ya kalau kebetulan saya pengamat juga media sosial, itu saya melihat cuitan-cuitan Ade Armando ini sebenarnya sedang memancing, sedang genit gitu ya, memancing untuk perhatian dan menyerang ke PDI Perjuangan, elit PDI Perjuangan. Tapi kemudian ketika BEM UI maupun UGM ini membuat pernyataan tentang dinasti politik, ini Ade Armando rupanya terpancing untuk mengomentari dan kemudian ternyata juga kebablasan gitu ya, kebablasan, sehingga kemudian masyarakat Jogja ini bergolak melihat sesuatu yang sudah mapan, sesuatu yang dari awal memang Jogja ini daerah istimewa, dari
perubahan Keraton Jogja yang kemudian bergabung dengan NKRI. Oleh karena itu kemudian tentu masyarakat nggak rela lah gitu ya. Nah itu akibat dari tindak lanjut Adi Armando yang menyentil politik dinasti yang sebetulnya tujuannya mau membela dan mengalihkan sesuatu ke Yogyakarta, tapi ternyata dampaknya menjadi dampak hukum dan kemudian yang bersangkutan menjadi terlapor di Polda DIY. Nah, Mas, pertanyaan saya ini habis ini ke Mas Andri ini, pakai minyak ini Mas. Ada Mas Beni. Jadi begini Mas Beni. Pertanyaan saya adalah apakah Mas Beni melihat bahwa permohonan maafnya Adi Armando, kemudian ada meme-memenya itu apa benar-benar dia minta maaf apa ini kaitannya dengan settingan dari Mas Poki tadi? Ya, kebetulan saya nih punya tim yang kebetulan ada di WA grupnya mereka yang membocorkan dan men-screenshot. Ternyata Adi Armando ini tetap kekeh dan tidak mau minta maaf dan bahkan membuat pernyataan yang lain terkait warga Jogja sebagai orang yang tidak biadab ya. Nih, ini tentu ya kami prihatin bahwasanya Jogja yang dikenal masyarakat sebagai orang yang adem ayem bahkan toleran ini kemudian diklaim dengan biadab. Nah, padahal kami sendiri tidak melakukan langkah-langkah yang melanggar hukum, bahkan kami lebih mempercayakan kasus ini ke kasus hukum, artinya kami menghormati hukum yang berlaku di NKRI ini, sehingga ketika ini dikatakan biadab seperti apa gitu loh, ini kan aneh gitu loh. Nah kami jadi mempertanyakan sebenarnya beliau ini mantan akademisi atau bukan, kok ngomongnya tidak berdasar gitu loh. Wes, terima kasih Mas Beni. Mas Pandri, ini kita mau nanya nih, tadi cukup menarik Mas Poki mengatakan ini ada agenda tersembunyi. Iya. Itu jadi merupakan bagian dari mau menyerang, bagian juga bagian dari mengacaukan keistimewaan DIY tadi kita sebutkan. Sekarang dari pengamatannya Pak Andri itu. Iya, saya di sini kan sebagai ketua video wawancara GKR Mas dari Harian Jogja kan mengatakan beliau, oh yus ngono kuwi cangkeme Adi Armando asal jeplah waton muni kan begitu. Oh, ning sing wis pasti ana sing pesen. Nah, itu ya harus kita garis bawahi begitu. Sing pasti Ana sing pesen. Nah, itu menariknya cuma di situ sebenarnya. Nggak mungkin seorang anggota DPD ngomong sembarangan itu nggak mungkin. Itu yang harus garis bawahi kita. Ya kan? Nah, pertanyaannya sing pesen itu siapa kan begitu. Kalau tadi digabungkan dengan hipotesanya Pak Beni, kemudian hipotesanya Mas Woki tentang isme tadi itu, nah, jangan-jangan itu yang dikatakan anggota DPD ini betul kan begitu saja. Ini kan hipotesa semua Pak ya. Cuma dalam posisi ini saya mau mendinginkan suasana bahwa hipotesa-hipotesa itu perlu juga dilengkapi dengan peristiwa-peristiwa politik. Jangan sampai hipotesa itu membuat rakyat Jogja semakin panas, Pak. Jangan sampai kemudian timbul sentimen bahwa ini kalau ini saya sebut langsung aja, wah ini dalangnya Pak Jokowi. Sebenarnya kan mau berkata begitu hipotesanya kan, karena nggak berani aja ya. Nah, saya sebutin aja, itu kan mau bilang seperti itu. Nah, menurut saya, ya coba kalau ada bukti kita buktikan kan begitu. Karena boleh kita itu berbicara secara bebas, tetapi harus ada fakta kejadian yang mendukung itu semua supaya kita adem lah, ya kan. Dan juga jangan sampai ya nuwun sewu kalau Mas Woki kan sudah jelas capresnya siapa, ya kan. Nah ini jangan-jangan juga saya boleh berhipotesa ini, ini karena kowe wedi kalah baik kan begitu ya nah. Ada takut kalah saja ya nah. Terus ada hipotesa sakarepe dhewe kan begitu. Nah itu kan kalau ini terus misalkan digulirkan pihak 02, 03 ngomong begini terus ya kan.
Kan lama-lama rakyat bingung. Ya kan, nah, saya sebagai Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan, saya itu terkadang itu cuman mendinginkan masyarakat itu dengan begini saja. Mau Anda pilih siapapun itu enggak apa-apa. Mau capresnya siapapun enggak ada masalah buat saya. Ya kan? Buat kita semua juga enggak ada masalah. Cuman yang pasti ketahuilah visi misi dari mereka bertiga. Nah, kalau kita ini kan rakyat biasa nih, Pak. Kita kan juga tidak tahu sebenarnya Pak Ganjar seperti apa, sebenarnya Pak Anies, Pak Prabowo seperti apa, kita sebenarnya nggak tahu juga. Yang kita tahu itu adalah selama kita dipimpin Pak Jokowi, apa yang kita rasakan, itu kita sudah mengalami semua. Mungkin ada yang happy, ada yang nggak happy. Tetapi survei kemarin menunjukkan yang happy dengan Pak Jokowi hampir 80%. Ya kan? Nah, sekarang kita review saja. Kalau memang Anda itu happy dengan Pak Jokowi, ya pilih Prabowo Gibran. Kan jelas. Ya kan? Tapi kalau Anda tidak happy dengan Pak Jokowi, ya pilihlah capres lain. Nah, selesai buat saya itu, Pak. Jadi, saya berusaha membuat suasana adem dan masyarakat itu tidak bingung gitu loh, Pak. Ya, daripada mengulik di Google yang beritanya juga simpang siur, wes patokannya kalau Anda happy dengan Pak Jokowi, pilihlah Prabowo Gibran. Kalau Anda tidak happy, ya pilihlah yang lain. Menurut saya kok itu lebih wise, menurut saya. Baik, terima kasih Pak Andri. Saya kembali ke Mas Oki, nanti konklusinya di Pak Yana. Mas, saya itu hanya mau melengkapi pertanyaan saja. Yang pertama itu tadi Mas Beni mengatakan mesti ada pesanan. Bu Hemas juga mengatakan itu ada pesanan. Nek menurut Mas Koki, apakah iya Mas ada pesanan? Dari analisisnya Mas Koki. Ya, di awal kan sudah saya tegaskan tadi, ya, bahwa sebuah peristiwa politik pasti tidak berjalan tunggal, kan gitu. Nah, maka kalau tadi Mas Andre itu menyampaikan bahwa harus dilihat peristiwa-peristiwa selanjutnya seperti apa. Ya, kita tunggu saja, ya toh. Itu sama, ya toh, ketika masuknya sebuah gugatan kaitannya dengan syarat capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi. Ya toh. Itu kan prosesnya itu kan juga lama itu. Nah, dan itu sudah muncul banyak hipotesis-hipotesis yang fakta-fakta politik selanjutnya sangat jelas bahwa ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang itu sudah diperiksa oleh yang MK bahwa itu tidak beretika. Ya kan? Itu tadi. Nah, maka kita tunggu saja apakah setelah peristiwa Adi Armando ini akan diikuti oleh peristiwa-peristiwa lain politik yang lainnya, itu mengingat bahwa kalau tadi disampaikan bahwa kaitannya dengan capres cawapres tadi, nah posisi parlemen sekarang itu dikuasai oleh capres dan cawapres Prabowo Gibran. Nah, ya kan begitu. Nah, maka apakah ini akan diikuti dengan revisi atau amandemen UU? Ya kita lihat saja yang namanya peristiwa-peristiwa lanjutannya ini seperti apa, kan begitu. Ya, baik Mas. Saya ke Mas Beni. Mas Beni gini loh, Mas. Jadi artinya segala sesuatu kan by design. Ya. Contoh yang paling gampang nih, apakah nanti Gubernur Jakarta ditetapkan, terus ada tadi Mas Foki ada peristiwa MK dan segala macam. Nah, itu sudah terjadi, yaitu ngalang, yaitu apa? Rencana undang-undang DKI, ya toh, malah gubernur itu dipilih presiden. Nah, apakah Ijole itu nanti juga? Saya kan juga nggak tahu. Mas Beni, nanti terakhir dirangkum Pak Yana ya. Mas Beni, ini seperti dikatakan by design itu loh Mas. Kemarin kan sudah ada teman dari PSI yang datang ke keraton katanya, dan sebuah berita sudah ketemu dengan Kerso Dalem dan segala macam. Itu pertanyaan kedua. Yang pertama, apakah itu by design? Ya, kalau
saya tentu percaya pada ngarso dalem bahwasanya memang tidak ada pembicaraan hal itu gitu ya. Apalagi yang datang kan wamen ATR BPN gitu ya. Jadi tidak representasi partai politik gitu ya. Sehingga kemudian ketika di sela-sela itu ada pembicaraan mungkin juga nggak nyambung karena mungkin dipikirnya adalah urusan ATR BPN gitu kan. Nah tentu ini kemudian itu diklaim seolah sudah terjadi, ya tentu saya lebih percaya pada ngarso dalem gitu ya. Dan apalagi menyangkut kasus ini kan juga kelihatan sekali memang bahkan Jogja sendiri pun sampai nggak tahu istilahnya, kesannya kan begitu. Jadi ini permainannya ada di pusat sebetulnya. Jadi kelihatan sekali ada di pusat. Jadi pusat yang atur ya. Iya. Jadi tadi habis ini kan Pak Yana kan Pak Adri ini. Jadi kan mau tidak mau kan begini Pak Adri. Jadi mau tidak mau Ade Armando itu kan adalah kader Partai Solidaritas ini. Mau tidak mau itu fakta sudah. Nah kalau dalam pengamatannya Mas Andri nih sebagai ketua forum gitu loh. Itu efeknya bagi PSI sendiri gimana? Ya kalau politiknya Ade Armando. Kalau misalkan ya kita bicara bahwa Jogja itu istimewa dan orang-orang kalau dalam posisi mau melawan keistimewaan Jogja, apapun itu bentuknya, itu ya pasti akan hancur sendiri, kan begitu. Cuman dalam hal ini saya itu kembali ke pemikiran yang netral ya. Menurut saya, Bang Adi itu tidak dalam posisi untuk mempertanyakan keistimewaan. Kenapa? Karena tadi kan serem ini. Ini Bung Foky mengatakan, ini Joli kok Jakarta tetapi Jogja pilihan loh, gila. Ini kan ini memprovokasi lagi ini ya. Saya tuh sudah berusaha ngedem dipanasin lagi sama dia ya kan. Jadi saya harus mendinginkan lagi saya ini. Sampai saya pakai baju biru ini kan supaya dingin sebenarnya kan. Nggak mau merah nih saya. Jadi gini, kalau menurut saya ya, Jogja itu sebuah kerajaan. Kita harus akui itu. Dan konsekuensi dari sebuah kerajaan, pemimpinnya memang harus turun-temurun. Dan itulah yang kita sebut sebagai politik dinasti, ya kan? Itu clear dah sebenarnya. Dan itu sebenarnya yang mau dikatakan oleh Bang Ade Armando pada saat BEM UI dan UGM ini membuat konotasi negatif terhadap istilah politik dinasti. Sebenarnya politik dinasti itu kan istilah yang netral kan. Tidak ada istilah jelek kan, tidak ada sebenarnya. Cuma permasalahannya politik dinasti ini kan kemudian dipakai untuk menjelekan atau memojokkan salah satu capres. Nah, dalam hal ini kemungkinan secara akademisi itu Bang Ade pengen mengembalikan bahwa istilah ini dikembalikan ke istilah yang netral. Nggak ada yang salah dengan politik dinasti. Contohnya di Jogja. Ketika Jogja melakukan politik dinasti, apakah salah? Tidak, karena sudah dilindungi oleh UUK pasal 18 huruf C, kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah, sekarang kita tanyalah dengan Pak Foky, Pak Beni, dengan keistimewaan Jogja, dengan pemimpin yang turun-temurun. Apakah kesejahteraan untuk rakyat itu sudah dirasakan belum? Itu sebenarnya yang paling penting sebenarnya. Iya, bukan manas-manasi, habis ini Jakarta ditetapkan, kemudian Jogja ini kan panas lagi, tetapi kan kita kalau pro dengan rakyat itu harusnya mengevaluasi atau apa ya, kalau mengevaluasi nanti dikira saya ikut mau nganu enggak, jadi maksud saya kita melihat pelaksanaan daripada UUK ini betulkah sudah mensejahterakan rakyat sesuai dengan tujuan UUK. Itu kan menurut saya lebih elegan kita berbicara, ya kan. Kalau misalkan tidak, lah gimana kita perbaiki? Mungkin ada pasal-pasal dari UUK yang belum dijalankan, sehingga kesejahteraan rakyat itu belum tercapai. Kan seperti itu kira-kira, ya kan? Nah, kalau menurut saya sih seperti itu. Yang penting dingin-dingin gitu. Jangan hipotesanya itu membuat panas lagi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Andri. Saya sebelum Pak yang terakhir ini, Mas Beni satu lagi. Mas, ada poin-poin yang mau dikomentari nggak dari komentarnya Mas Andri?
terkait ini sebetulnya siapa yang diuntungkan di dalam kasus Ade Armando ini? Siapa yang diuntungkan? Iya. Jadi atau dirugikan, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Kalau saya melihat indikasi ini kan indikasi yang ada ini terlihat seperti pengalian isu saja gitu ya, yang kebetulan sorotan ke tempat lain kemudian dialihkan menjadi ke Yogyakarta, gitu ya. Sehingga ya tentu ya kita tetap harus fokus pada isu utama bahwasannya tentu masyarakat saat ini sedang mempermasalahkan politik dinasti dalam pemilu 2024. Tadi Mas Andre bilang Prabowo Gibran gitu ya. Tentu ya kalau mereka bukan representasi dari Jokowi. Prabowo Gibran. Ya, karena Prabowo dan Gibran itu Gibrannya anak gitu ya. Kita harus ingat pepatah bahwasanya dari lubang yang sama itu bisa keluar telur ataupun kotoran ayam. Jadi belum tentu keturunan Jokowi akan sama dengan Jokowi. Makanya track recordnya Gibran juga perlu dipertanyakan, gitu ya. Makanya dalam memilih kita harus melihat track recordnya Gibran seperti apa, track recordnya Prabowo seperti apa. Nah itu, mungkin itu aja. Nanti melebar ke pasangan yang lain lagi. Terakhir Pak Yana, untuk Pak Yana saya ingin Pak Yana sebagai akademisi bisa memberikan pencerahan lah atau pemetaan atau terkait dengan apa yang kita bicarakan ini. Baik, terima kasih. Sebenarnya ini para koki, para chef yang luar biasa. dan perlu mungkin saya klarifikasi sedikit ya. Sekarang sudah tidak akademisi, karena sudah pensiun. Saya bulan April yang lalu saya pensiun. Jadi artinya mungkin sekarang sebagai warga biasa saja, yang sekarang menikmati hidangan yang disampaikan oleh para chef ini yang luar biasa, Mas Andre, Mas Oki, sama Mas Beni. Bagi saya yang mantan dosen, agak sulit ya untuk kemudian menarik satu kesimpulan gitu ya dari rajutan benang merah yang ada, gitu. Karena memang mungkin perlu bahasanya kalau dulu kita kuliah perlu 2 SKS ya. paling tidak perlu 2 SKS gitu. Karena apa? Karena memang yang tadi para chef bilang hipotesis, mungkin kalau hipotesis itu kan jika A maka B. Nah, padahal A-nya sendiri juga belum jelas, gitu kan. Kemudian apalagi kemudian mau mengarahkan kepada B, gitu kan. Bagi saya ini lebih pada semacam dugaan awal, gitu, postulat yang ada di masyarakat, gitu kan ya. Kemudian kasus Ade Armando itu dikaitkan dengan keistimewaan, dengan politik dan lain sebagainya ya itu secara kebetulan saja, gitu kan. Karena memang momentumnya adalah momentum politik sekarang, gitu kan. Nah itu. Nah jadi yang pertama, gitu ya. Mungkin kita akan lebih bijak lagi melihat statement Ade Armando yang kemudian berbuah pada pelaporan itu. Kita lihat dari apakah misalnya Ade Armando ini memang karena memang dia terbiasa ya, orangnya genit kan dalam politik gitu ya. Betul, dalam hal itu kadang-kadang Ade Armando itu genit gitu ya. Jadi kan dia melontarkan hal-hal yang sifatnya kontroversi gitu kan dan lain sebagainya. Dan mohon maaf, beberapa waktu yang lalu kan sampai terjadi kekerasan pada diri beliau, gitu ya. Nah itu karena mungkin kemarahan dari masyarakat dan itu tidak bisa kita nafikan. Nah, artinya kalaupun toh misalnya ini ranahnya adalah ranah hukum, sudah masuk kepada undang-undang ITE, memang hukum itu bicara berdasarkan fakta, bukti, real, dan itu memang letter lux ada dalam setiap aturan gitu. Tapi di luar itu, yang namanya norma itu kan tidak hanya norma hukum, Bapak. Jadi ada yang namanya norma susila, begitu kan ya. Ada norma agama dan lain sebagainya. Dan itu akan berbuah juga akibat-akibat
kalau dalam bahasa hukum ya akibat hukum mungkin ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam norma susila ya akibat dari ketidak menerimanya masyarakat gitu kan. Seperti itu. Nah, menarik memang gitu kan tadi Mas Foke, Mas Andri, Mas Beni menyampaikan bahwa memang ada segudang motif. Entah itu dikaitkan dengan keistimewaan, entah itu memang tes ombak dalam konteks misalnya pemilu gitu kan ya. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Overall saya pikir kasus ini karena sudah ada di ranah hukum ya kita ikuti. Kita lihat fakta-fakta hukum yang akan muncul. Seperti apa? Kalau memang misalnya hukum mengatakan cukup alat bukti untuk menyeret saudara Ade Armando ke ranah persidangan, misalnya, ya silakan. Gitu. Tapi kalau kemudian tidak akan berhenti sampai di sana memang. Karena memang ini pertama tahun politik, kedua juga sudah menyinggung banyak warga, menimbulkan kegaduhan ya bagi sebagian besar warga Jogja, misalnya kan ya. Dan itu sanksi norma sosial itu akan ada, gitu kan, lebih berat sebenarnya. Norma sosial itu kadang-kadang tidak bisa dikontrol ya. Kalau zaman dulu sampai maling ayam dibakar massa kan sering terjadi kan gitu. Tapi kalau misalnya itulah kemudian hukum menyelamatkan kan bahwa segalanya masuk ke persidangan, dibuktikan, diputuskan secara seadil-adilnya. Dan saya pikir untuk kasus Ade ya seperti itu. Nah persoalannya saya belum paham betul ya. Karena belum mendalami betul kalau kemudian misalnya ini ada kaitan dengan tadi ya pesanan atau kepentingan politik atau dalam konteks keistimewaan gitu kan. Tapi yang pasti kalaupun untuk apapun itu ya harusnya kan untuk penyelesaian karena yang baik. Kalau dikaitkan dengan keistimewaan ada beberapa misalnya pihak yang masih greget gitu kan ya menilai bahwa kena keistimewaan itu perlu disempurnakan. Yang namanya undang-undang kan buatan manusia, gitu kan ya. Di sana terlibat pemerintahan daerah dan DPRD kan, kalau untuk masalah keistimewaan. Kalau memang perlu disempurnakan ya disempurnakan. Sempurnakan untuk kepentingan apa? Tentunya untuk kepentingan rakyat Jogja, gitu kan. Yang mencintai secara kebetulan, misalnya kan dinasti politik yang ada di Jogja. Karena walau bagaimanapun ya kerajaan itu adalah dinasti politik. Gitu kan ya. Kalau misalnya mungkin kita melihat ya kan predikat ya, ada dinasti politik, ada dinasti bisnis pertambangan, ada dinasti bisnis perkebunan, ada dinasti bisnis apa dan lain sebagainya. Dia sih hanya sekedar mencerminkan sekumpulan kan. Sekumpulan yang memang kemudian dikaitkan dengan biasanya pertautan daerah biasanya dalam mengolah objek yang sama. Gitu kan? Ya kalau dalam bidang politik ya dinasti politik. Kalau misalnya dalam bidang bisnis pertambangan jadi dinasti bisnis pertambangan dan seterusnya. Saya pikir gitu. Nah, dalam konteks dinasti politik, melakukan politik dinasti itu sewajarnya. Ya Inggris seperti itu. Menurunkan tahta dari kerajaan dari ratu ke raja Charles ya sekarang ya. Nah, seperti itu gitu kan. Itu ya memang begitu aturannya gitu. Dan tidak perlu dipertentangkan dan secara kebetulan Jogja ini adalah kerajaan yang diakui dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah itu kemudian inkonstitusional? Tidak, konstitusional jelas ya, gitu kan ya, seperti itu. Saya pikir itu mungkin. Baik. Terima kasih Pak Yana. Teman-teman sekalian, sebetulnya masih ada nih, saya mau tanya betul ke Mas Andri dan Mas Foke. Wah, sudah 38 menit. Nanti kalau waktu, Mas Andri, satu statement terakhir. Setuju nggak kalau Ade Armando dipecat dari PSI? Gini, saya tidak dalam posisi harus menjawab itu karena saya sebagai Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan DIY yang tidak punya kapasitas dan kepentingan untuk menjawab. Ya kan, itu satu. Tetapi saya sebagai punishment bagi Ade Armando. Itu kan urusannya PSI, ya kan? Karena kita sebagai orang yang di luar struktur itu kita tidak bisa untuk menekan atau mempengaruhi, tidak bisa kan, mereka punya kekuasaan sendiri. Cuman setelah mendengar dari Pak Yana ini saya merasa adem gitu. Bahwa kenapa kok adem? Ya saya bisa simpulkan bahwa
memang kalau ini memang cuma urusan hukum dengan Pak Beni dan mungkin kawan-kawan sudah melaporkan, seharusnya sudah berhenti. Sudah selesai, clear kan, udah. Mestinya terakhir kan kemarin saya dengar itu Paman Usman ke Polda, sudah selesai. Ya, tetapi kalau setelah ini masih ada gerakan-gerakan lagi, ya itu berarti gerakan politik. Dan itu ya sudah rakyat Jogja maklum sajalah. Ini sudah tidak ada kaitan dengan keistimewaan Jogja, tidak ada kaitan dengan pertentangan keistimewaan Jogja. Tapi murni politik. Murni politik, wedi kalau calonnya didukung kalah, itu aja kira-kira. Siapapun calonnya loh, saya tidak ngomong loh ya. Siapapun calonnya. Statement terakhir, Mas, kira-kira apa yang menurut Mas Foky, Ade Armando harus seperti apa? Apakah dia harus dikeluarkan dari partai politik seperti yang saya sama tadi kayak gitu, atau dia harus apa? Kalau saya ini konteksnya bukan ke Ade Armandonya, gitu loh, kan gitu. Tetapi kepada yang memberi message itu, nganu ya, dalangnya itu berhentilah untuk utak-utak persoalan keistimewaan Yogyakarta. Gitu, enggak utak-utak dan cawe itu tuh hampir mirip. Ini ya, itu tadi itu loh. Jadi himbauan kepada dalangnya wis mandek wae, ndak mengko malah nasib iki sama dengan yang lainnya yang dulu mudak-mudak Jogja. Oke. Mas Beni mau nggak? Terakhir, kalau Mas Beni kan kemarin melaporkan secara hukum, kemudian kira-kira apa yang diharapkan Mas Beni terhadap Ade Armando? Ya, kalau saya sih, karena saya juga bukan representasi PSI, ya saya nggak berharap PSI pecat Ade Armando dan lain-lain. Saya lebih memikirkan supaya langkah hukum yang ada berlanjut menjadi pentersangkaan yang bersangkutan, dan tentu itu yang kita inginkan seperti itu. Ya, jadi ya masalah Mas Foky tadi ada dalangnya ya supaya ini jadi efek jerah, gitu ya. Ada efek jerah karena pion ini kalau sudah pion ataupun wayang ini kalau jadi korban tentu akan gigit tuannya juga gitu loh. Ini harapannya kan begitu. Wayang keplek. Oke, baik teman-teman sekalian, menarik. Lebih dari 30 menit kita berbincang soal Ade Armando dari berbagai perspektif Mas Foky. Jadi ada beberapa hal yang kita simpulkan bahwa persoalan Ade Armando bisa diselesaikan lewat hukum, satu jalur hukum. Terus yang kedua, Mas Foky melihat ada dalang di balik kasus Ade Armando. Beliau menghimbau dalangnya yang mandek baik, rasa udah keistimewaan. Karena dari hipotesisnya Mas Foky ada desain besar di belakang kasus Ade Armando. Pak Andri sebagai ketua forum pembauran itu kan juga masyarakat DIY lebih melihat bahwa dilihatlah secara jernih, kalau setuju ya pilih A, nggak setuju ya pilih B dan segala macam. Pak Yana tadi menyimpulkan banyak hal terkait dengan politik dinasti dengan versi akademisnya. Kemudian Mas Beni sudah jelas arahnya mau ke sana, mau tuntutan hukumnya. Kita akan jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya yang masih menarik tentang Ade Armando. Selamat siang.